lagi dengan saya di sini dan hari ini kita akan melanjutkan materi word class kita yang selanjutnya. Tapi sebelum itu seperti biasa saya mau memberikan review sedikit terlebih dahulu atau kita sama-sama review kembali materi word class kita yang sebelumnya. Yang pertama kita telah belajar noun dan yang kedua kita telah belajar tentang verb. Apa yang kita pelajari pada waktu itu, buka kembali bukunya, pahami lagi bahwa pada saat mempelajari noun dan verb itu kita mengklasifikasikan kedua jenis. Yang pertama itu adalah common noun dan noun dengan memakaikan suffix. Begitu pula dengan verb, ada yang merupakan common verb dan ada pula yang merupakan verb dengan menggunakan suffix. Nah, tugas kita di sini sama-sama kembali melihat catatannya supaya ingat selalu dan tidak lupa pada saat nanti ketika kita butuhkan pada pengerjaan soal-soal TOEFL. Di noun itu, common noun ini tentu sudah tahu ya, bahwa noun yang telah kita ketahui maknanya dalam bahasa Inggris dan maknanya dalam bahasa, atau jenis noun yang telah berada di sekitar kita dan sering kita pakaikan. Nah, untuk mempelajari TOEFL tidak cukup dalam level common noun itu saja, tapi kita mengenal istilahnya noun yang memakaikan suffix. Really good. Karena noun itu terbagi menjadi dua, ada yang merupakan orang atau person, dan ada yang merupakan thing, maka si suffix untuk penanda person itu juga berbeda dengan suffix penanda noun thing. Nah, saya nggak akan memberikan kembali di sini noun person itu apa suffixnya, noun thing itu apa. No, ini waktunya semua kita melihat kembali catatan kita, ya, dan mengingat bahwa ada noun yang akan sering kita temui nanti di dalam pengerjaan soal TOEFL, yaitu noun yang memakaikan suffix. Tapi apakah common noun itu tidak ada? Apakah itu maksudnya common noun tidak ada? Enggak, kita nggak pernah tahu apakah nanti noun yang dipakaikan dalam soal itu adalah common noun atau mungkin yang memakaikan suffix. Tapi kecenderungannya adalah beragam nanti noun yang memakaikan suffix. Nah, begitu pula untuk verb. Kalau noun itu ada noun yang memakaikan ada common noun, verb juga begitu, ya kan? Ingat lagi, saya jelaskan pada video kita yang sebelumnya. Ada common verb. Kalau noun ada yang memakaikan suffix, apakah ada juga verb yang memakaikan suffix? Yes, tentu ada verb yang memakaikan suffix juga. Nah, common verb, kita review di common verb ini sedikit. Common verb itu yang mana? Tentu action verb. Dan tentu juga satu lagi to be. Jadi to be itu termasuk ke dalam verb yang tidak merupakan action, tapi merupakan state of being. Kalau action verb yang mana? Ya berlari, mengajar, membaca, belajar, yang kira-kira aktivitasnya itu bisa kita lihat bentuknya dan kita rasakan. Oke. Nah, kalau verb yang memakaikan suffix yang mana? Nah, waktunya kembali melihat catatan yang sebelumnya. Apa saja sih suffix untuk verb itu? Ada 1, 2, 3, 4. Dan saya yakin juga sudah mulai bisa familiar dengan suffix-suffix untuk word class yang telah kita pelajari karena sudah melakukan latihannya juga. Oke, sekarang kita masuk kepada word class kita yang selanjutnya, yaitu adjective. Nah, adjective. Kita bawa sedikit lagi tentang word class kita yang sebelumnya ya. Noun, verb. Pada saat belajar itu ada yang namanya common noun, ada yang namanya common verb. So, bagaimana dengan ini? Adjective, Miss? Apakah ada juga yang common adjective? Yes, absolutely. Ya, ada yang common adjective juga. Dan waktu itu kan kita memahaminya bahwa ada noun yang memakaikan suffix dan ada verb yang memakaikan suffix. So, adakah juga adjective dengan suffix? Yes, absolutely. Ada adjective yang memakaikan suffix juga dan itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita yang kali ini. Oke, common adjective. Saya sudah tulis di sini ada common adjective dan ada adjective yang dengan memakaikan suffix. Kembali lagi ke pengertian adjective, kata sifat. Berarti yang semacam ini ya, Miss.
sedih, seperti itu. Yes, ya, happy, bahagia, uh, menyangkut perasaan, semuanya itu termasuk ke kategori yang adjektif. Kalau perasaan berarti ada happy, sad, uh, apalagi hungry, angry, yang bermacam. Mungkin kalau saya kaitkan ke yang sering kita lakukan adalah kita pakaikan emoticon di dalam texting, begitu kan ya. Ada bermacam jenis perasaan dan itu termasuk kategori adjektif. Common adjective yang telah kita ketahui dan sering kita rasakan, tahu kita bahasa Indonesianya dan bisa kita memahami bahasa Inggrisnya. Oke, apalagi common adjective yang lain selain perasaan? Color itu termasuk ke dalam kategori adjektif juga. Color, red, brown, blue, dark, brown, green, pink, semacamnya. Color yang beragam itu termasuk ke kategori adjektif. Kemudian ada adjektif yang dalam kategori shape. Ada round, ada square, ada rectangle, hexagon, dan teman-temannya. Itu termasuk ke dalam adjektif. Common adjektif yang menjelaskan bagaimana bentuk atau bagaimana rupa atau bagaimana warna atau bagaimana perasaan seseorang atau sebuah benda. Nah, itu adalah common adjective yang telah kita akrab dengan si adjektif-adjektif itu dan sering kita pakaikan, bahkan kita rasakan juga. Nah, kemudian ada juga adjektif yang masuk ke dalam kategori ukuran. Ada tall, short, long, high, itu termasuk ke kategori adjektif. Kemudian masuk ke kategori sifat seseorang, juga termasuk ke kategori adjektif. For example, kind, good, brave, smart. Nah, ini termasuk ke dalam kategori adjektif dan saya yakin deh semuanya ini sudah paham tentang si macam-macam bentuk untuk common adjective. Nah, sekarang kita upgrade sama halnya dengan noun, ada yang memakaikan suffix, verb juga ada yang memakaikan suffix, begitu pula dengan adjektif. Nah, di yang inilah materi kita yang sebenarnya. Oke, apa sih si suffix untuk penanda atau untuk kita bisa gampang mengklasifikasikan ini word class-nya adalah adjektif. Nah, ada beberapa. Mungkin yang paling dasar saya berikan contohnya dari sebuah kata. Ingat ya, saya kan selalu menggarisbawahi common adjective itu kan untuk satu orang kan berbeda dengan orang yang lainnya. Yang memakaikan suffix juga nanti orang ini kalau dia sudah tahu biasa aja bagi dia itu kategorinya masuk ke common adjective bagi orang tertentu. Bagi beberapa orang itu hal yang baru. Nah, ini nggak bisa kita samakan ya, common adjective untuk satu orang sama dengan common adjective untuk orang yang lainnya. Begitu juga dengan suffix, kalau bagi dia sudah familiar dengan suffix itu, nah kategorinya gampang bagi dia masuk common. Bagi kita, mungkin sebagian dari kita, ini hal yang baru. Nah, jadi jangan menyamakan jenis common adjective yang diketahui dengan orang lain, begitu juga dengan suffix yang diketahui dengan orang lain, karena variasinya akan berbeda. Nah, saya berikan kata yang sangat gampang dan saya yakin juga semua udah tahu itu apa. Tapi, coba lihat di sini ya. Beautiful. Oke, kan tahu ini apa. Kita nggak pakai translate ya. I know this is adjective. Kalau translate-nya mau kita berikan juga bahwa ini artinya adalah cantik. Bagi sebagian orang, kata ini tergolong ke dalam common adjective karena dia tahu, dia sering pakaikan si kata ini. Tapi sebenarnya ada penanda lebih rinci untuk si kata ini karena dia sebenarnya kata ini membawa suffix. Apa suffixnya?
untuk kata beautiful ini, sehingga kita bisa dengan gampang mengklasifikasikan dia sebagai adjektif. Sufiksnya adalah full. Jadi, sufiks kita yang pertama untuk adjektif itu adalah full. Apalagi contohnya yang lain ya. Beautiful. Useful. Grateful. Wonderful. Dan beragam lagi contoh suffix full yang mana dia menandakan tergolong ke dalam word class adjective. Jadi word class adjective kita suffix yang pertamanya itu adalah full. Dari kata apa contohnya? Ada kata beautiful, ada kata useful, grateful, wonderful. Oke, nah saya masuk ke kata selanjutnya dengan sufiksnya. Mungkin sering juga deh dengar kata ini, comfortable. Oke, comfortable. Itu apa? Nggak usah ditranslate. Sekarang kita jawab, itu adalah adjective. Jadi apa ini sufiksnya kalau dia memang adalah adjective sehingga saya gampang untuk mengklasifikasikannya ke dalam word class adjective. Sufiks kita yang kedua adalah able. Able. Comfortable. Apalagi yang lainnya? Coba comfortable. Memorable. Yeah. Memorable. Oke, kemudian ada disable. Kemudian ada available. Nah, dengan gampang ketika kita ketemu suffix able pada sebuah kata nanti, ini menandakan bahwa word class-nya adalah adjective. Oke, kemudian saya masuk ke suffix yang selanjutnya pada kata useless. Nah, apa itu useless? Kalau mau mentranslate, silahkan. But, sekarang kita tahu bahwa useless itu adalah adjektif yang mana suffix penandanya sehingga kita tahu dia itu adalah adjektif adalah suffix less. Useless. Careless. Oke. Dan less yang lain, coba tambahkan 2. Apalagi contohnya? Nah, kita tahu jika ada nanti suffix itu mengakhiri sebuah kata, maka word class-nya adalah adjective. Oke, sekarang yang lainnya. Saya berikan kata critical. Critical. Apa ini? Adjective. Dari mana tahu dia adalah adjektif? Karena ada sufiksnya. Mana sufiksnya? Sufiks untuk kata ini yang menandakan dia adjektif adalah sufiks all. Critical. All. Nah, ini penanda bahwa si kata itu tergolong ke dalam word class adjective. Nah, apalagi coba yang ada all di belakangnya, critical, ya berikan 2 deh di sini. Coba dilihat di kamus. Pasti banyak yang berakhiran all itu, ya kita tahu sekarang bahwa kelas katanya adalah adjective. Kemudian saya berikan suffix yang lainnya untuk adjective ini. Deep
Independent. Oke, pada kata ini, suffix penanda kalau kata ini termasuk kategori adjektif itu adalah and. Oke, nah dependent, independent, and lagi adjektif lah dia kategori word class-nya karena ada suffix ent. Nah, ent ini nggak hanya dalam rupa ent saja, tapi mungkin juga nanti eant. Nah, contoh katanya adalah important. Nah, ini kan tahu juga apa dia dalam bahasa Indonesia, tapi sekarang karena kita bermain kelas kata, important. Oke, ada suffix ant atau ant, ini tergolong ke dalam suffix adjective. Oke, apalagi suffixnya untuk si adjective ini ada kata static. Oke, apa penandanya? Suffix pada static ini yang menandakan dia adjektif, suffixnya adalah ik. Static, dynamic. Nah, ini tergolong ke dalam word class adjective. Nah, tambahkan pula 2 dalam buku catatannya sehingga bisa mengingat suffix ini dengan lebih gampang. Ada static, dynamic, dan teman-temannya. Lalu ada apa lagi? Saya lupa yang paling sangat terkenal untuk si adjektif ini pada kata famous. Tahu kan famous apa? Enggak kita translate karena kita mengurangi translation dalam mengerjakan soal TOEFL. Famous, adjektif. Tapi dari mana kita tahu dia adjektif? Dengan suffix atau akhiran os. Nah, ini kan familiar sekali. Kalau kita bikinkan contohnya ada banyak ini. Ada gorgeous, marvelous, hilarious, apalagi itu famous, dan os yang lainnya. Nah, ini paling banyak digunakan pada status biasanya. Oke, nah apalagi sih yang masuk ke dalam suffix ini, kalau kita cari di internet itu akan banyak sekali. Suffix penanda sebuah kata itu masuk ke dalam kategori adjektif. Namun di sini yang paling sering dipakaikan beberapa di antaranya adalah yang kita jelaskan pada papan ini. Nah, untuk kelancaran kita dan menambah informasi lain tentang suffix ini, lebih baik kita langsung masuk ke dalam latihannya. Melihat beberapa suffix lainnya penanda adjektif sekaligus mengerjakan latihannya. Agar lebih memantapkan kita demi mengingat beragam suffix untuk adjektif ini, kita langsung aja masuk ke latihannya. Tapi sebelum kita mengerjakan, sekarang kita cek nih apa yang telah kita pelajari untuk suffix adjektif ini pada box ini. Di box ini ada kata excellent. Oke. Pada kata excellent ini membawa suffix ent dan terlihatlah ada ent di belakangnya sehingga kata excellent itu termasuk kategori word class adjective. Kemudian yang kedua ada kata important dan tadi sudah kita bawa akhiran ent ini yang menyatakan bahwa kata yang kita lihat itu word class-nya adalah adjektif sehingga pada kata important dengan suffix ant maka word class-nya adalah adjektif. Kemudian yang ketiga ada pada kata careful. Careful. Tadi itu kalau nggak salah katanya beautiful. Masuk kategori apa kata itu? Adjektif, kok tahu? Karena ada suffix full di belakangnya sehingga kata careful dan beautiful yang tadi kita bahas itu termasuk ke dalam suffix penanda adjektif. Kemudian pada kata economic.
Economic, itu masuk apa word class-nya? Karena keterampilan kita di TOEFL itu mengklasifikasikan ya, word class-nya masuk ke kategori apa. Karena ik itu sekarang kita pelajari dalam penanda suffix untuk adjektif, maka ya, karena dia membawa ik, maka si economic itu dengan akhiran ik tergolong ke dalam penanda suffix adjektif. Sehingga economic adalah word class-nya adalah adjektif. Lalu ada kata careless. Careless. Akhiran apa yang ada di sini? Ada akhiran less. Sehingga kita tahu dan paham bahwa careless ketika membaca, ketika mendengar, nanti kita menyadari bahwa oh careless itu adalah adjektif. Kok bisa tahu kalau itu adjektif? Karena ada suffix less di belakangnya. Nah, kemudian, ini baru nih, expensive. Katanya adalah expensive. Apa sih expensive itu? Masuk word class apa? Oh, ini termasuk ke dalam word class adjective. Lah, kok bisa tahu kalau word classnya adjective? Nambah satu lagi suffix kita penanda adjective, yaitu akhiran if. Sehingga dari sanalah kita tahu bahwa expensive dengan akhiran if ini tergolong ke dalam word class adjective. Oke, lalu ada dangerous. Nah, dangerous. Oh, tadi saya ingat nih bahwa ada yang berakhiran ous, ous, ous. Dangerous, charges, hilarious, dan segala macam yang berakhiran ous masuk ke dalam kategori word class adjective. Jadi dari sanalah kita bisa tahu bahwa dangerous dengan akhiran ous, word class-nya adalah adjective. Kemudian natural. Ada yang berakhiran apa sih ini? Natural. Natural. Oh, saya tahu yang berakhir all itu adalah kategori word class adjective. Karena itulah saya bisa menjawab bahwa ketika saya nanti membaca ada natural, ini tergolong ke dalam word class adjective. Oke, karena ada all di sini. Akhirannya atau suffixnya. Lalu ada pada kata capable. Capable. Oh, saya tahu. Tadi saya pernah dengar bahwa yang berakhiran able itu tergolong ke dalam suffix adjective. Jadi benar, able tergolong ke dalam suffix adjective. Sehingga jika saya nanti membaca ada berakhiran able pada sebuah kata dalam kalimat, maka word class dari kata itu tergolong ke dalam adjective. Right. Lalu, able juga. Ini sih dua-duanya hampir-hampir sama saja, able dan able. Tergantung ke dalam bagaimana bunyinya yang dihasilkan. Nah, kalau masalah bunyi ini belum pelajaran kita. Ini pelajaran di fakultas lain atau fakultas yang membahas tentang bunyi dalam bahasa Inggris. Possible. Oh, ada suffix able. Masuk ke dalam adjektif. Dari situlah saya tahu bahwa ketika nanti saya dalam latihan mengerjakan TOEFL mendapat ada akhiran able, maka saya bisa menebak bahwa word class-nya adalah adjective. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan latihan dari nomor 1 sampai 16 ini, seperti biasa, saya akan mengerjakan beberapa nomor, maka nanti sisanya dikerjakan masing-masing. Ke-16 nomor ini belum lagi merupakan adjective. Beberapa di antaranya adalah kelas kata yang lain, tapi kelas kata yang ada di sini ada bentuk adjektifnya. Nah, kita mau mencari bentuk adjektif dari kelas kata yang ada pada ke-16 nomor ini. Saya berikan beberapa contoh, nanti sisanya dikerjakan. Hard. Hard. Apa itu hard? No translation. Ya, hard itu adalah noun. Nah, hard ini adalah noun. Bentuk atau adjektif dari
kata ini ada. Nah, manakah suffix yang tepat untuk kata hard ini di antara suffix-suffix yang ada pada box itu, itulah yang kita cari. Nah, inilah yang mau saya tekankan di awal, bahwa satu kata itu memiliki bentukan word class noun-nya, bentukan word class verb-nya, bentukan word class adjective-nya. Ya, kita mau mencari bentukan word class lain dari kata-kata yang ada ini. Hard, kita ketahui bahwa itu adalah noun. Kalau kita mau mencari bentuk adjektif dari hard itu, tentu ada suffix yang menyatakan bahwa ini adalah bentuk adjektifnya. Manakah suffix yang tepat penanda untuk adjektif dari noun hard? Apakah hearten, hearten, heartful, heartic, heartless, heartive, hearteous, heart all, heartable, heartable? Apa yang tepat untuk penanda kelas katanya adalah adjective. Heartful. Mungkin ada, yes, bisa, heartful. Apalagi yang lain yang bisa? Bisa juga heartless. Oke, heartful atau heartless. Oke. Kemudian yang kedua ada nature. Naturen, naturan, natureful, naturic, natureless, naturals, natureve, natural, naturable, naturable. Yang paling tepat untuk penanda adjektif dari kata nature yang merupakan noun itu adalah natural. Di suffix yang tepatnya adalah natural. Kemudian untuk kata athlete, dan kita tahu athlete ini adalah noun. Nah, athlete noun. Adjektifnya apa untuk athlete itu? Adjektifnya apakah naturan, naturan, atleten, atletan, atletful, atletik. Wah, saya rasa atletik yang paling tepat untuk penanda adjektif. Atlet. Oke, kemudian ada saya pilih helped, help pick, helpless, helpless bisa, helpless. Nah, help ini adalah verb, ya kan? Nah, bentuk adjektifnya ada. Nah, inilah yang dinamakan dengan word class. Kita tidak merubah, kita menyadari bahwa satu kata itu memiliki bentuk noun-nya, bentuk verb-nya, bentuk adjektifnya. Nah, ini yang dinamakan dengan word class yang kita pelajari. Right. Helpful, helpful. Ini juga bisa helpless. Nah, untuk pronunciation dan penulisannya silahkan pastikan lihat kamus. Ya, jangan nanti terjebak kita, ternyata ada kesalahan di ejaannya. Nah, ini kita nggak membicarakan masalah ejaan soalnya. Saya di sini dan kita di sini mempelajari bahwa penanda-penanda suffix untuk kelas itu apa. Untuk masalah ejaan, silahkan lihat kamus masing-masing. Oke? Kemudian ada saya pilih comfort. Comfort itu kan adalah noun. Ya, adjektifnya ada? Ada. Comfort. Apa? Siapa yang tahu? Comfortable. Kali ini kan sering kita pakaikan ya. Comfortable. Nah, ini adalah beberapa
contohnya. Jadi latihan di sini selain saya menggiring, kita sama-sama menggiring diri kita memahami suffix untuk adjektif, kita juga memahami word class itu apa. Nah, kita kan belajar noun kemarin, kita belajar verb kemarin, sekarang kita belajar adjective. Masing-masing kata itu ada bentukan word class-nya, noun-nya apa? Ada. Bentuk verb-nya ada? Apa? Ada. Bentuk adjektifnya apa? Ada. Nah, ini yang mau kita pelajari kuncinya. Kita semakin mendekati akhir dari word class. Jadi, masing-masing kata itu punya bentukan noun-nya, punya bentukan verb-nya, punya bentukan adjektifnya. Nah, di TOEFL, manakah yang paling banyak dipakai? Tentu bentukan-bentukan yang memakaikan suffix, penanda noun-nya apa, penanda verb-nya apa, penanda adjektifnya juga apa. Untuk memahami sebenarnya word class ini secara mendasar dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan soal TOEFL dengan cepat dan dengan tepat, ada 8.000 word class yang harus kita pahami. Nah, ini kan nggak mungkin dengan waktu yang singkat, ini perlahan. Kalau mau cari source lain di internet, silakan, ada banyak sekali dan ini akan cenderung lebih menguntungkan. Makin banyak suffix yang diketahui, makin bisa nanti menganalisa kelas kata pada soal yang kita hadapi. Right. Yang paling sederhananya saya mau kasih contoh. Teach itu adalah verb. Orangnya teacher, noun. Aktivitasnya teaching, akhirannya ing. Nah, ini bentukan-bentukan itu yang dinamakan dengan word class. Ya, jadi sudah saya rasa sudah mulai bisa memahami bahwa yang dipelajari di sini adalah bentukan word class lain dari sebuah kata. Mungkin yang didapatkan itu adalah noun. Noun ini ada bentukan verbnya. Noun ini ada bentukan adjektifnya. Ya. Kemudian satu lagi deh saya kasih contohnya untuk adjektif ini use. Use itu apa? Word class-nya. Use itu word class-nya adalah verb. Ya kan? Verb. Bentukan adjektifnya apa? Karena kini kan kita bahasnya adjektif nih. Bentukan adjektifnya apa? Apakah usean, usean, useful? Ya, useful bisa tuh, useful. Kemudian useless juga bisa. Useless juga bisa. Nah, inilah yang dinamakan dengan word class. Bentukan-bentukan kata ini ada bentuk adjektifnya. Bentukan kata ini ada bentuk adjektifnya. Begitu juga latihan kita pada saat mengerjakan verb itu kata yang di latihan itu ada bentukan verbnya. Begitu juga pada saat kita mengerjakan latihan yang noun. Kata yang ada pada latihan kita itu ada bentukan nounnya. Itu yang dinamakan dengan word class. Nah, untuk memantapkan silahkan dikerjakan sisanya ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Well everyone, saya rasa itu saja materi kita untuk hari ini. Kita pahami bahwa word class kita pada hari ini adjektif juga memiliki bentukan common adjektif dan juga memiliki bentuk adjektif yang memakaikan suffix dengan apa aja sih bentuk suffixnya yang telah tadi dicatat ketika proses pembelajaran. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa telah kita pelajari noun, verb, dan adjektif. Ketiga-tiganya memiliki bentukan common-nya, dan ketiga-tiganya juga memiliki bentuk yang memakaikan suffix. Masing-masingnya noun memiliki suffix tersendiri. Verb juga memiliki suffix penanda verb tersendiri. Dan adjektif juga memiliki suffix adjektif tersendiri. Nah, hal penting lainnya yang kita pahami untuk pertemuan kita hari ini adalah word class. Jadi, satu kata itu memiliki bentuk noun-nya, memiliki bentuk verb-nya, memiliki bentuk adjektifnya. Dan itulah yang dinamakan dengan
word class. Nah, mau memperbanyak jenis word class dengan suffixnya masing-masing, silakan dicari source-nya di situs terpercaya sehingga menambah lagi jenis-jenis suffix yang lain untuk noun apa, untuk verb apa, dan untuk adjective juga apa. Karena begitu banyaknya yang mesti diingat dan diketahui, tapi paling tidak untuk berjalan menuju pemahaman mengerjakan tes TOEFL nantinya, kita tahu bahwa ada yang namanya suffix dan beberapa di antaranya telah kita dekatkan diri kita telah familiar dengan dia, sehingga nanti akan lebih gampang untuk memulainya ke tingkat menganalisa soal. So, everyone, see you next week.